Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan semoga umur kita ini termasuk umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Tambah umurnya, tambah pula amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita sebagai manusia lupa untuk beribadah. Padahal Allah ciptakan kita di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk ibadah sampai kita wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yakin. Yakin di sini maksudnya adalah kematian. Al-Quran menyinggung kita, alhaakumut takatsur. Alhaakum, kamu lalai, kamu dilalaikan. Apa at-takatsur? Dilalaikan oleh bermewah-mewahan, dilalaikan oleh sibuk mencari harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kita meninggal dunia, sampai menjadi penghuni kubur. Dan ini terlambat sebenarnya. Nah, maka mumpung masih diberikan usia oleh Allah, diberikan panjang umur, kita gunakan umur kita untuk ibadah, untuk thalabul ilmi. Semoga dengan demikian kita termasuk orang yang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan semakin baik amal ibadahnya. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah sakit merasa sudah dekat waktunya, langsung pingin sodakoh. Nah, bagus. Tapi kalau kita sodakoh di saat sakit seperti itu dibatasi oleh Allah. Hanya boleh sodakoh sepertiga, tidak boleh sebebas waktu sehat. Ada hadisnya itu hadirin. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk salah satu sahabatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu sahabat yang disebut oleh Nabi termasuk 10 orang penghuni surga. Kemudian Sa'ad curhat kepada Nabi, saya sedang sakit keras. Wa ana dzu malin, dan saya termasuk orang yang kaya, harta saya banyak. Gak apa-apa Pak, harta banyak itu. Nah ini Sa'ad bin Waqqas itu cerita, Nabi, harta saya banyak. Wala yarithuni illa ibnatun wahidah, sementara ahli waris saya cuma satu doang, perempuan, anak perempuan saya itu ahli waris.
Saya punya satu anak doang, harta saya melimpah. Nah, Nabi tidak berkomentar. Dan ketidakkomentaran Nabi itu sebagai hukum, artinya apa? Ya tidak apa-apa orang punya harta banyak itu. Lalu saat bertanya, afa atasaddaqu bi sulusai mali, Nabi boleh enggak saya sodakoh 2/3 harta saya? Apa kata Nabi? La, tidak. Langsung la, tidak. Nawar lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, fasyatru ya Rasulullah, Rasul, kalau 2/3 nggak boleh, setengahnya berarti. Lah, nggak boleh kata Nabi. Nawar lagi, as-sulsu ya Rasulullah, sepertiganya Nabi. Was-sulsu katsir, ya sepertiga itu banyak. Innaka antadara warasataka aghniya khairun min antadarahum fuqara atau fuqara ayatakaf'alatan yatakaffafuna 'alan nas. Ketika kamu meninggalkan ahli waris yang mampu, yang cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris yang fakir, yang butuh bantuan orang lain. Nah, okay. Jadi kalau sudah model seperti itu, kalau sudah sakit, kita tidak bebas lagi bersedekah, hanya terbatas 1/3, persis kayak wasiat harta, tidak boleh lebih dari 1/3 karena sudah mulai ada haknya ahli waris. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir, yaitu tentang sumpah. Kemarin ada yang mungkin harus kita koreksi. Jadi kesimpulannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah itu dibagi 3. Yang pertama sumpah yang sia-sia, yang tidak sah, yaitu satu perkataan yang secara redaksional mirip dengan sumpah tapi tak ada niat sumpah sama sekali, maka itu tidak ada hukum. Itu kemarin kita jelaskan, dalam tradisi Arab itu orang seringkali bicara wallah. Nah, itu kan wallah itu sebenarnya redaksi sumpah, cuma di sini bukan dalam konteks sumpah, maka tidak dihukumi sumpah. Yang kedua adalah sumpah yang sah, demi Allah, wallahi saya akan melakukan A, B, C, D. Nah, itu kalau dia melanggar apa yang sudah dia katakan, maka dia dibebani membayar kafarat. Nah, kafaratnya kemarin agak sedikit salah kita kemarin. Kafarat dari sumpah yang kita langgar itu 3, boleh milih. Kalau 3 ini nggak bisa, maka beralih kepada puasa. Jadi kafarah sumpah yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, atau memberi makan fakir miskin 10 orang, atau memberi pakaian kepada 10 orang tersebut. 3 ini kita boleh milih salah satu, silakan. Boleh memerdekakan budak, boleh memberi makan fakir miskin 10 orang, boleh diberikan baju atau pakaian. Nah, itu boleh. Tapi kalau 3 ini tidak mampu, baru beralih ke hukuman berikutnya atau kafarat berikutnya, yaitu puasa 3 hari. Jadi jangan langsung puasa 3 hari. 3 ini dulu kita pilih. Kalau 3-tiganya kita tidak mampu, baru kita beralih ke yang ketiga, yang keempat berarti ya, yaitu puasa 3 hari. Nah, itu kemarin tidak kita jelaskan, nah itu. Jadi mohon maaf. Jadi baru puasa 3 hari. Puasanya tidak harus berturut-turut. Nah, kemudian sumpah yang ketiga yaitu sumpah al-ghamus. Ghamus itu artinya menenggelamkan. Fawal yaminul lati yata'ammadu fil insan al-kidbah, yaitu sumpah yang dengan sengaja orang itu berdusta. Dia tahu dia dusta, tapi tetap berani. Nah,
Kalau sumpahnya model ini, ulama kita beda pendapat. Jadi jelas dia itu berdusta, dosa besar itu hadirin. Apalagi kalau termasuk kesaksian palsu yang akan berdampak orang itu menderita, tambah besar lagi dosanya itu. Misalkan yang lagi rame kan dulu kasus Vina misalnya, kalau saksinya dulu itu berdusta, dosa besar itu, dosa besar. Nabi pernah ditanya, hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mal kabair, Rasul, dosa-dosa besar itu apa saja? Nah, Nabi menyebutkan 3. Al-isyraku billah, musyrik kepada Allah, tidak menyembah Allah, mensekutukan Allah. Jadi jangan gampang-gampang ngomong musyrik ya. Musyrik itu siapa sih? Orang yang tidak menyembah Allah, kafir. Nah, kalau dalam bahasa fikih, musyrik itu adalah orang non muslim selain Yahudi Nasrani. Jadi kafir kalau agamanya itu selain Yahudi Nasrani disebutnya musyrik. Kalau kafir agamanya Yahudi Nasrani disebutnya kafir ahlul kitab. Ahlul kitab itu nanti ada hukumnya sendiri, meskipun mereka sama-sama kafir. Nah, sama-sama kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ini akidah kita ini Pak. Orang lain nggak usah tersinggung, ini wong ini untuk kita kok. Qurannya begitu, ulaika hum syarrul bariyah. Nah ini kalau imam baca ini nggak boleh salah. Ulaika, mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah. Kadang-kadang keliru. Khairul bariyah, sebaik-baik. Waduh, ini kalau baca surat ini jangan sampai salah. Kenapa? Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluknya Allah. Nah, itu jelas. Kita tidak mau ikut campur, itu urusan Allah. Orang yang tidak menyembah Allah di neraka selama-lamanya, urusan Allah, bukan urusan kita hadirin, bukan urusan kita. Makanya nanti akan berkembang hukumnya. Kita tidak boleh mendoakan meskipun orang tua kita yang mungkin beda agama dengan kita, kita tidak boleh mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, tidak boleh. Kenapa? Berarti kita itu ibaratnya tidak tahu sopan santun kepada Allah. Allah jelas-jelas mengatakan finari jahannam, kita malah nekat Allahumma gfir lahu warhamhu. Tidak boleh ya? Tidak boleh mendoakan orang yang di luar agama kita. Nah itu musyrik, dosa besar pertama. Summa madza, apalagi wahai Nabi? Summa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah, ini kita bisa berpotensi melakukan ini Pak. Durhaka kepada kedua orang tua, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Ya Allah ya Rabbi, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah wafat, nggak pernah mendoakan. Ukuk itu namanya, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Nggak mau ngebiayain orang tuanya. Orang tuanya karena sudah sepuh, susah diatur, taruh saja di panti jompo. Ukukul walidain, dosa besar. Semoga anak-anak kita jadi anak soleh, amin ya rabbal alamin. Makanya berat Bapak Ibu ya, mendidik anak itu masya Allah. Biayanya besar juga. Itu durhaka kepada orang tua, dosa besar. Summa madza, apalagi wahai Nabi? Al yaminul ghamus, yaitu sumpah ghamus. Ghamus itu maknanya apa tadi? Menenggelamkan orang ke dalam neraka. Qultu wa mal ghamus ya Rasulullah. Rasul, sumpah ghamus itu apa? Alladzi yaqtati'u mala mri'in muslimin huwa fiha kadzib, yaitu orang yang sumpah untuk mengambil harta orang muslim padahal dia itu dusta atau bohong. Dia berani bersaksi
Misalkan demi untuk mendapatkan harta, dia bersaksi, bersumpah, demi Allah itu tanah saya, padahal dia tahu dia itu bohong. Nah, sumpah yang begini ini ulama kita mengatakan ini nggak ada kafarat-kafaratan, ini saking gedenya dosanya. Ini menurut madhab Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Tiga madhab ini mengatakan tidak ada kafarat-kafaratan. Kenapa? Saking besarnya dosanya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, tetap, karena dia termasuk sumpah dosa besar iya, tapi tetap ini juga tanggungan dia. Nah gitu. Jadi kalau madhab Syafi'i tetap, kalau dia taubat kepada Allah, tetap dia harus melaksanakan kafarat, membayar sumpah tadi. Nah, tapi jangan main-main Pak, ini sangat dosa besar. Apalagi kalau syahadatuz zur, bersaksi palsu, itu akbarul kabair, besar-besarnya dosa. Apalagi kalau mengakibatkan orang lain menderita gara-gara sumpah kita. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka tadi khusus untuk sumpah ghamus, sumpah yang betul-betul dia berdusta, dia tahu dia itu berdusta tapi tetap berani sumpah, ini dosanya besar sekali. Menurut tiga mazhab tidak ada kafarat-kafaratan, harus taubat kepada Allah. Imam Syafi'i harus taubat plus bayar kafarat. Kenapa? Karena termasuk sumpah. Sedangkan dalam ayat Quran disebutkan sumpah itu kafaratnya A, B, C, D. Nah, jadi kadang-kadang begitu hadirin ya. Ulama kita itu beda pendapat, ayatnya sama, hadisnya sama, kadang-kadang beda pendapat. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi clear, kafarat sumpah tadi tiga item boleh milih. Satu, memerdekakan budak. Yang kedua, memberi makan fakir miskin 10 orang. 3, memberi pakaian fakir miskin 10 orang. 3 ini silakan milih. Kalau tidak mampu 3 ini, baru beranjak ke puasa 3 hari. Nah, itu. Tapi hati-hati jangan sembarang bersumpah, wabil khusus sumpah ghamus. Nah, kalau sumpah jabatan termasuk apa? Wallahu alam, Bapak Ibu nilai sendiri. Dia sumpah jabatan, Bapak Ibu nilai sendiri, kan? Nah, itu. Nah. Sumpah ghamus boten. Sumpah yang menenggelamkan orangnya ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ganti pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan atau makanan-makanan diharamkan untuk kita konsumsi. Ada 2 haram itu Bapak Ibu ya. Haram dalam arti memang barangnya haram. Daging babi haram, darah haram, ya. Haram. Ada juga barangnya barangnya halal, caranya yang haram. Ayam halal, disembelih halal, cuma duitnya itu hasil dari nyolong. Ya haram juga itu ya. Sholat bagus, sholat itu bagus, tapi sarungnya menggasap, ya menggasapnya tetap haram. Menggasapnya tetap haram. Dan dalam Islam itu tujuan baik tidak bisa menghalalkan cara yang haram. Tujuan baik harus ditempuh dengan cara-cara yang baik. Bangun masjid luar biasa baiknya. Duitnya ya duit baik. Duitnya duit baik. Nah, jangan pakai kita duit korupsi terus kita gunakan, wah nggak apa-apa lah kayaknya korupsi lagi butuh perumahan, saya butuh masjid, ini ada korupsi lah, nggak apa-apa kan, bukan buat saya, buat umat, tetap tak boleh Pak, itu haram. Tapi kalau panitia masjid nerima, ya nggak perlu nanya-nanya ini korupsi bukan, ya udah nggak usah. Udah dia tanggung jawab itu. Buat kita ya nggak tahu, kita dibangun masjid. Nah, sebelum kita bahas itu hadirin, Imam Ghazali memfatwakan bagaimana kalau kita ingin bertaubat dari harta-harta yang haram itu. Harta yang haram itu. Pertama beliau mengatakan kalau harta yang
kita dapatkan secara haram itu ada pemiliknya dan pemiliknya masih hidup, maka kita harus mengembalikan harta itu kepada beliau. Kita misalkan dulu mungkin di waktu kita masih jahiliyah, masih gaya-gayanya gaya preman, main ambil tanah orang, kita jual tanah orang, beliaunya masih hidup, kita ganti tanah yang senilai dengan itu. Nggak ada cara lain tobat kecuali itu, Pak. Kita berikan kepada beliau kalau beliau masih hidup. Nah, kalau beliaunya sudah meninggal dunia, maka harus kita berikan kepada ahli waris. Kita serahkan kepada ahli waris. Ini keluarga besar Pak Haji A, mohon maaf saya dulu khilaf, ini saya kembalikan tanahnya. Wajib begitu. Nah, yang ketiga difatwakan oleh Imam Ghazali, kalau pemiliknya kita tidak tahu, saking banyaknya dulu kita nggak jelas ini duit siapa yang kita embat dulu itu waktu kita misalkan jadi pejabat, itu duit siapa dulu ya yang ngasih saya nggak tahu semua itu, ya Allah ini. Nah, caranya bagaimana? Maka duit-duit itu kita kembalikan kepada umat, berikan kepada kepentingan umum, masjid kepentingan umum, pokoknya kepentingan bersama. Misalkan kampung sini punya madrasah, kita berikan kepada madrasah. Duit apa itu Pak Haji? Wista, pokoknya duit wista ini harus pakai. Nah, apakah dia dapat pahala? Ya dapat pahala tobat, Pak. Kalau dapat pahala sodako, ya enggak, ini sodakonya adalah sodako karena dia pengen taubat, hartanya dulu banyak mendapatkan harta yang tidak halal. Bagaimana? Kembalikan kepada umat, nggak ada cara lain. Kembalikan kepada umat, berikan kepada sesuatu yang sifatnya kepentingan umum. Kalau memang duit itu nggak ada tuannya, kita kembalikan kepada kepentingan umum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa makanan atau sesuatu yang diharamkan langsung oleh Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu al-maitah. Apa maitah, Pak? Nah, maitah itu adalah bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sudut pandang berbeda di antara ulama kita. Misalkan tentang keharaman bangkai. Bangkai haram. Semua ulama sepakat haram bangkai. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang diharamkan itu makannya saja atau segala bentuk pemanfaatan kepada bangkai itu haram? Mayoritas ulama kita mengatakan segala bentuk pemanfaatan bangkai haram. Berarti kalau mengikuti pendapat ini, termasuk ngasih makan lele pun tidak boleh, haram dia, bangkai soalnya. Tapi, nah ini tadi, tidak seluruh ulama ternyata. Nah, ada juga sebagian ulama yang mengatakan enggak. Yang diharamkan itu hanya memakannya saja. Nah, itu. Jadi kalau menurut sebagian ulama masih boleh itu bangkai dimanfaatkan misalkan untuk kepentingan yang tidak kita konsumsi. Dhahaba ba'dul ulama ila anna al-muharram inama huwal aklu faqat. Sebagian ulama yang seperti yang dinyatakan oleh Imam Syekh As-Sabuni dalam tafsirnya,
bahwa sebagian ulama yang diharamkan itu hanya makan saja. Adapun untuk yang lain boleh. Maka di sini kita menemukan bangkai, boleh kita ambil kulitnya, kemudian dibersihkan, dijadikan misalkan sabuk, dijadikan sepatu, boleh menurut sebagian ulama. Tetapi menurut mayoritas ulama haram menggunakan apapun, termasuk makan dan termasuk pemanfaatan selain makan. Nah, untuk bangkai ini ada dua bangkai yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Okay? Khillalana maitatani as-samaku wal jarad. Okay. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah jarad. Jarad itu maknanya adalah belalang yang dimakan itu. Mesti tidak pakai disembelih. Kita mendapati ikan mati ya halal, tidak pakai disembelih. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah, hurimat alaikumul maitatu waddamu. Waddamu, darah haram. Cuma yang dimaksud darah yang haram ini bukan termasuk darah yang kadang-kadang masih nempel di daging, dikit-dikit itu, ya. Itu tidak termasuk yang diharamkan. Jadi darah yang haram itu ada dalam yang kita sembelih ngocor tuh, itu haram. Tapi kalau kita sudah ambil dagingnya, tidak menutup kemungkinan masih ada darah-darah sedikit di mana di dagingnya. Darah yang seperti itu hukumnya tidak haram tapi halal, dikecualikan. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang khinzir, babi. Sepakat ya. Seluruh ulama mengharamkan babi. Dagingnya haram. Nah, tapi hadirin, ada perbedaan ulama tentang bulunya babi. Bulu babi atau rambutnya babi, ada yang mengatakan digunakan untuk koas, digunakan untuk apa? Digunakan untuk sikat gigi. Nah, qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan, ini salah satu ulama mazhab mazhab Maliki. La khilafa anna jumlatal khinziri muharramatun. Tidak ada perbedaan di antara kita para ulama bahwa haram daging babi, semuanya haram. Illa sya'rah, kecuali rambut. Kecuali rambut. Fa innahu yajuzul kharazatu bihi. Maka sesungguhnya boleh menyulam dengan rambut babi. Li'annal kharazata kanat ala ahdi Rasulillah wa ba'dahu wa la na'lamu annaha ankaraha. Kenapa? Budaya menyulam dengan rambut babi itu sudah terjadi sejak zaman Nabi, dan Nabi tidak pernah komentar tentang hal itu. Nah, itu dalilnya. Oke. Maka sebagian kecil dari ulama itu masih memperbolehkan pemanfaatan rambutnya babi, tapi mayoritas ulama mengharamkan. Makanya ada misalkan bahan apa Pak? Sikat gigi ya apa? Koas. Kalau Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i itu babi itu najis, seluruhnya najis, nggak halal. Kalau Imam Syafi'i nggak. Ini adalah sebagian dari ulama mazhab Imam Maliki. Kalau Syafi'i jelas tidak boleh. Nah, tapi sebagai pengetahuan ilmu harus kita sampaikan. Khusus untuk rambutnya babi ini tidak semua ulama kita satu kata. Masih ada perbedaan, yaitu mengenai pemanfaatan rambutnya atau bulunya itu. Nah, maka kalau kita mendapati orang menggunakan itu, ya paling tidak kita tahu, oh iya, ini belum satu kata para ulama. Termasuk hadirin, dulu kan kita ribut-ribut masalah vaksin, yang masih ada enzim babinya itu. Itu ya haram karena kan bukan kulitnya, bukan apa namanya, rambut yang dipakai. Nah, cuma para ulama kita mengatakan seandainya belum ditemukan yang lain, nah itu kondisinya masih darurat. Kalau belum ditemukan yang lain, contoh misalkan dalam pembahasan kesehatan ada
kebocoran apa hati ya, itu ditambal pakai apa itu Pak katanya itu? Yang menggunakan bahan babi misalkan. Ya karena kan yang menemukan dokter-dokter sana, dokter-dokter dari Amerika, ya mereka kan nggak peduli dengan itu. Nah, dokter muslimnya mungkin dia belum menemukan yang halal. Selama belum ditemukan yang halal, maka kategorinya termasuk kategori terpaksa darurat. Tapi kalau sudah ditemukan yang halal, tidak boleh digunakan lagi, gitu. Karena sudah ada penggantinya yang halal. Makanya kan malladzi yubahu lil mutarri minal maitah, bangkai itu haram, tapi kalau bagi orang yang terpaksa tidak ada yang lain yang dimakan kecuali bangkai, ya boleh, dia diperbolehkan makan bangkai, tapi dibatasi. Kecuali dibatasi sesuai dengan kebutuhan kedaruratannya, tidak boleh melebihi itu. Misalnya untuk bertahan hidup itu cukup satu bangkai, jangan nambah lagi. Jangan nambah. Para tentara misalkan ketika berperang di mana saja, berperang di hutan, dia nggak normal kehidupannya, dia mungkin mendapati bangkai ya dimakan. Tapi secukupnya, jangan pakai nambah-nambah. Enak juga ini bangkai, nggak boleh, nah itu. Itu sedikit tentang menyinggung Bapak Ibu tentang sesuatu yang diharamkan untuk kita konsumsi. Nah, kemudian sembelihan juga begitu. Hewan yang disembelih itu halal jika yang menyembelih itu muslim. Yang menyembelih adalah muslim. Atau yang menyembelih adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang non muslim tapi masih beragama Yahudi dan Nasrani. Itu masih halal. Tapi kalau yang menyembelih itu non muslim selain mereka, tidak halal. Misalkan yang nyembelih orang ateis, orang komunis, orang nggak beragama, orang Hindu, orang Buddha, haram. Kita makan sembelihan mereka haram. Jadi kalau kita pergi ke negara mayoritas Hindu misalkan, Hindu, orang yang ngomong kita sembelih Pak, ini kita sembelih, iya kita sembelih lehernya, tetap haram. Yang nyembelih orang agama tersebut, bukan termasuk agama Yahudi atau Nasrani. Nah, itu haram. Nah, maka kalau kita hidup, kita pergi ke negara-negara yang mayoritas Yahudi Nasrani, ya boleh sembelihannya. Nah, Yahudi itu kan memang mayoritas di Israel Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu pergi kemana, ke Eropa, ke Perancis, ketemu orang Yahudi, ya jangan langsung dianggap mereka itu orang Israel. Beda lagi hukumannya. Misalkan disuguhin, misalkan Bapak Ibu harus ketemu dengan rektor mana, ketemu ternyata agamanya Yahudi, disuguhin daging, sembelihan bukan ini Pak, iya sembelihan saya nyembelih halal. Halal. Tapi kalau yang menyembelih itu selain Islam dan selain kafir ahlul kitab, maka itu diharamkan oleh agama kita. Wa ma uhilla li ghairillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah tentang haram. Saya masih kadang-kadang bingung masalah haram ini adalah sesuatu yang dikonsumsi, bukan terkena, dipegang atau gimana. Misalkan tadi ada darah daging babi. Soalnya saya barusan belum lama membaca ada komentar-komentar yang tentang kulit babi yang dijadikan jaket begitu. Nah, seolah-olah pemberitaan itu adalah jadi
hukum haram hubungannya dengan najis itu bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau madhabnya Imam Syafi'i memang haram ya, najis itu. Tapi saya belum melihat madhab yang lain ya. Kalau madhab Imam Syafi'i dikatakan begini, wa juludul maitati tadhuru bid-dibagh. Kulit bangkai itu bisa suci dengan didibagh. Dibagh itu dibersihkan betul. Semua sisa-sisa dagingnya dibersihkan betul. Kecuali jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang terlahir dari anjing dan babi ataupun terlahir dari salah satu anjing dan babi, itu semuanya adalah najis kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita berangkat dari pendapatnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, maka jaket itu jaket najis karena bahannya dari kulit babi atau kulit anjing. Kulit yang lain boleh, dikecualikan kulit babi dan kulit kulit anjing. Nah itu. Nah, sementara itu Bapak Ibu ya, apakah pendapat imam yang lain ada? Nah, wallahu alam, saya belum mempelajari ya itu. Tapi kalau Imam Syafi'i jelas ada dua binatang yang sangat najis ya dalam bahasa Imam Syafi'i. Najisnya najis mughalladhah. Mughalladhah kan kalau dalam fikihnya mazhab Syafi'i najis dibagi tiga ya. Ada najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu najisnya air kencing bayi yang hanya mengkonsumsi ASI, bayinya laki-laki sebelum 2 tahun, itu najis ringan. Cara mensucikannya cukup dicipratin doang. Nah itu. Kemudian najis mutawassithah, najis pertengahan, semua najis kecuali najis yang besar, yaitu najisnya anjing dan najisnya babi. Bagi mazhab Imam Syafi'i, babi dan anjing itu seluruh tubuhnya najis. Seluruh tubuhnya najis, tidak hanya air liurnya. Kalau anjing, semuanya adalah najis. Makanya kita yang mazhab Syafi'i itu lihat anjing itu langsung mengambil sikap ini anjing. Tapi untuk najisnya anjing ini tidak semuanya ulama satu kata, nggih. Misalkan Imam Hanafi kalau tidak salah madhabnya adalah yang najis cuma air liurnya saja, anjing itu. Nah, dan cara mensucikannya kan butuh khusus, dibasuh 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan menggunakan debu. Maka kalau Imam Syafi'i jelas, imam yang lain PR buat saya, nanti minggu depan kita sampaikan apakah seluruh imam-imam kita mengatakan bahwa babi itu seperti itu, tidak boleh kulit kan termasuk daging ya. Kalau itu najis ya tidak boleh memang. Kayaknya iya nih, karena apa? Karena disebut dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitah waddam walahmul khinzir." Lahmul khinzir ini namanya daging, termasuk bagian daripada kulit. Nah, itu. Nah, maka kalau kita tahu kalau itu jaketnya kulit anjing atau kulit babi, jangan dipakai, jangan dikonsumsi, jangan dipakai. Mungkin itu, Pak Haji. Yang pertama masalah sumpah. Ada orang yang ketika emosi dia mengucapkan sumpah sama Allah dan Nabi. Misalnya, saya bersumpah demi Allah dan Rasulullah. Jadi bagaimana? Apakah boleh begitu? Allah Cukup dengan Allah, nggak pakai Rasulullah. Cukup demi Allah. Demi Allah. Menurut mayoritas ulama, termasuk mazhab Imam Syafi'i, sumpah itu hanya dengan Allah atau asma Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau dengan sifat-sifat Allah. Makhluk tidak boleh, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sebagian kecil ulama memperbolehkan sumpah menggunakan Rasulullah, tapi sebaiknya kita ikut mayoritas, tidak sumpah kecuali menggunakan Allah. Maka sumpah-sumpah jabatan di seluruh dunia begitu, demi Allah.
Bukan nggak pakai demi Rasulullah, demi Allah gitu. Dan yang kedua, Ustaz, alkohol itu kan haram dalam minum. Bagaimana dengan parfum yang beralkohol boleh dipakai sholat? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alkohol itu kan berbahan khamr ya. Ulama kita sepakat semua, khamr itu haram jelas. Setelah mereka sepakat khamr itu haram, mereka tidak sepakat khamr itu najis atau tidak. Menurut madhab mayoritas ulama kita najis. Menurut madhab minoritas tidak najis. Apa di antara dasar mereka mengatakan tidak najis? Khamr memang haram, tapi dia tidak najis. Nah, itu. Di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang tidak menajiskan khamr atau alkohol itu adalah ketika turun ayat khamr, itu sahabat Nabi yang masih nyimpen khamr itu semua dibuang di jalan-jalan itu semua dibuang itu khamr semuanya. Sehingga dibahasakan oleh para ulama seolah-olah Madinah itu banjir khamr. Jadi dulu itu membudaya, Pak. Sahabat Nabi dulu itu sebelum diharamkan khamr itu kayak minum teh mungkin, membudaya itu. Lalu Islam kan pelan-pelan menurunkan ayat khamr itu pelan-pelan sampai 3 kali. Yang terakhir jelas haram. Nah, kemudian dibuang semua oleh para sahabat. Nah, ketika dibuang itu Nabi tidak pernah menjelaskan, awas ya, hati-hati ya, najis. Karena Nabi itu diam. Nah, diamnya Nabi itu jadi hukum. Seandainya itu najis, Nabi nggak bakal diam, pasti mewanti-wanti. Nah, dari sini sebagian ulama itu mengatakan bahwa alkohol haram dikonsumsi, tapi dia tidak najis. Maka menurut sebagian ulama ya ini yang pakai parfum dari alkohol itu menurut sebagian ulama mayoritas adalah najis, menurut sebagian kecil tidak najis. Kalau bisa kita pilih yang hati-hati karena ini urusannya ada dengan ibadah, mau sholat udahlah pakai minyak wangi yang clear. Menurut ulama semuanya suci, tidak pakai alkohol. Tapi kalau ada yang pakai alkohol kita tidak bisa langsung memvonis najis karena itu tadi masih ada perbedaan di antara ulama kita tentang kenajisan khamr. Berarti tentang bersumpah. Kalau kita pernah belajar masuk kelompok tertentu dengan sumpah baikan, kan sumpah baikan, tapi sumpahnya namanya baikan, yaitu hukumnya gimana? Dan yang kedua, di kita ini sudah budaya biar putih masuk rumah dan masuk rumah itu haram, itu biasanya orang masuk kecil itu bahasa orang menjelaskan ya jelas. Ada baiat, tapi kalau baiatnya itu misalkan menggunakan Allah, demi Allah, misalkan saya akan mengikuti kelompok Pak Kiai untuk melaksanakan ini. Kita nggak jadi ikut. Berarti kita melanggar sumpah. Ngelanggar sumpah ya bayar tadi itu kafarat. Waduh, ini kelompok ini sesat, wajib keluar. Wajib keluar. Waduh, ini kelompok sesat ini. Misalkan lu kok sholat jadi nggak wajib, sesat berarti kan wajib keluar. Wajib keluar juga wajib membayar kafarat karena kita sudah bersumpah demi Allah. Nah, gitu ya. Wajib keluar dan wajib membayar kafarat karena kita sudah menyatakan sumpah akan ikut dan kita nggak boleh ikut, cukup kita membayar kafarat. Gitu. Ya. Kemudian kucing pernah ditanyakan kepada Nabi tentang kucing itu kan bolak-balik ke rumah kita. Dikatakan Nabi itu nggak apa-apa, tidak najis selama kita tidak melihat dia habis membawa najis. Jadi misalkan kalau ada kucing masuk ke rumah kita menjilati kursi kita, tidak najis dia.
Tapi kalau kita ngerti kucing itu habis makan tikus, waduh, habis makan tikus, kemudian kok menjilati kita, berarti najis, karena dia habis mengkonsumsi najis. Atau kita ngelihat kakinya membawa najis, ya najis. Tapi kalau kita lihat kucingnya clear saja, maka itu tidak najis, tidak apa-apa. Itu pernah ditanyakan oleh Nabi, oleh sahabat pada Nabi, kucing itu adalah hewan yang selalu ngelibet di kamu, nggak apa-apa. Nah, kecuali kata para ulama, kecuali kalau kita memang benar-benar melihat kucing itu tersebut habis membawa najis, misalkan habis makan tikus, bangkai, kemudian menjilat-jilat kita, maka jilatannya najis, tapi najisnya bukan najis mughalladhah, najis biasa, kita bersihkan, selesai. Nah, untuk anjing Bapak Ibu ya, anjing nanti kita bahas sendiri. Anjing itu kan kita hanya diperbolehkan menggunakan anjing itu dalam hal tertentu. Di antaranya adalah untuk menjaga rumah, menjaga kebun. Tapi kita nggak familiar kayak ini, Pak Ustadz kok depan rumahnya anjing. Kalau menjaga boleh Bapak Ibu ya. Atau menjaga harta kita, menjaga misalkan kita punya peternakan, kan nggak ada yang profesional menjaga kecuali anjing, diizinkan. Dan Quran juga mengizinkan berburu pakai anjing, boleh. Nah, selain itu nggak boleh, selain itu tidak boleh. Misalkan kita kayak orang-orang barat, di rumah kita pelihara, itu tidak boleh, haram, karena ada hadis Nabi, kalau tidak salah barang siapa yang memelihara anjing maka setiap hari pahalanya akan dikurangi oleh Allah sekian gitu. Termasuk malaikat tidak akan masuk satu rumah yang di situ ada anjing. Tapi ada pengecualian, yaitu misalkan Al-Quran dengan jelas memperbolehkan anjing digunakan untuk berburu, maka dikiaskan diperbolehkan digunakan untuk melacak kejahatan, karena memang nggak ada yang profesional kecuali anjing. Nah, memang nanti kalau kita tergigit ya cukup dibersihkan 7 kali, dibasuh 7 kali, salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan debu, itu saja Pak. Jadi jangan terlalu anti dengan anjing, setiap anjing langsung dibunuh, jangan. Karena ada Nabi pernah mengizinkan ya menjaga harta, dan untuk berburu itu jelas-jelas boleh. Jadi berburu itu begini Pak, nanti kita bahas. Berburu itu kita melatih betul, anjing itu terlatih banget. Bagaimana standar terlatihnya? Dipanggil, datang, disuruh nangkep, dan tidak pernah dimakan oleh dirinya sendiri. Nanti kalau kita berburu, kita ucapin bismillah, bismillah. Nah, berburu digigit terus dibawa ke kita, masih hidup kita sembelih. Digigit mati, gimana? Dimakan Pak, tetap boleh, karena pakai tajam kukunya ya, diburu itu. Nanti kita bahas lagi supaya yakin ya. Jadi anjing boleh digunakan berburu ya, berburu. Kucing tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Nah, cuma kan nanti ada pertimbangan kesehatan. Dengar-dengar ada virus apa gitu nih yang dibawa oleh kucing gitu nih. Ada lagi hadirin? Okay. Berbohong itu kan haram, tidak boleh. Tapi ada berbohong itu boleh. Salah satu contoh misalkan kalau ada memang tidak, kalau ada orang yang membunuh kemudian nanti bisa masuk, benar tidak tahu bahwa itu memang membunuh. Dikatakan bahwa saya tidak tahu, ada sumpah. Kemudian yang kedua, masalah obat kapsul Pak. Sekarang kan ada kapsul cacing untuk mengobati tipes atau misalkan apa namanya kadal ya, untuk kulit. Nah, mohon
Kadang-kadang berbohong itu harus kita lakukan. Ya tadi dicontohkan, ada orang mau membunuh tetangga kita, preman nanya kepada kita, si fulan mana? Kita tahu ini orang yang mau membunuh, itu kita haram jujur itu. Haram jujur. Oh nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Beneran nggak tahu, bener. Sumpah loh. Demi Allah nggak tahu. Tapi ini terpaksa Bapak Ibu ya, untuk menyelamatkan orang tersebut. Menyelamatkan orang tersebut. Tapi ini bukan menyelamatkan dalam arti pengadilan loh Pak. Pengadilan ini orang harus diselamatkan supaya nggak dihukum. Nggak, itu tidak boleh itu. Itu wajib jujur. Saksi itu wajib jujur. Oke. Ada kejahatan kita diminta saksi wajib jujur. Nah ini enggak, ini kasusnya adalah orang mau mendolimi seseorang, mau membunuh seseorang, maka kita wajib menolong dia ini. Maka di situ termasuk kalau tidak ada cara lain menyelamatkan dia kecuali dengan berbohong, maka itu harus kita ambil berbohong. Termasuk pembunuhnya itu memohon sumpah kepada kita, ya kita terpaksa bersumpah. Bersumpah. Jangankan bersumpah Pak, kita itu boleh berbohong ketika mau dieksekusi, dibunuh. Kamu kalau tidak ngomong keluar dari Islam, tak sembelih kamu. Itu kita diizinkan oleh Allah, terpaksa ngomong. Omongan kita dong, hatinya enggak. Ya, saya keluar dari Islam. Itu diperbolehkan. Tapi hatinya tetap loh, nggak boleh. Tapi kalau kita milih nggak mau dibunuh, mati syahid kita. Terserah pilih yang mana Pak. Enggak, saya tidak keluar, dibunuh kita, mati syahid. Nah itu kan ada kisahnya dalam sirah baginda Nabi. Ammar bin Yasir itu bapaknya ditusuk oleh Abu Jahal itu dari bawah sampai atas. Ibunya juga dibegitukan, meninggal. Gemeter itu Ammar bin Yasir itu. Ngelihat bapak ibunya dieksekusi kayak begitu, gemeter. Akhirnya dia ngucap, iya, saya keluar dari agamanya Muhammad. Habis itu nangis dia. Datang kepada Nabi, bagaimana solusi Nabi, saya sudah ngucap begitu. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap yakin dengan iman. Maka dalam situasi begitu yang mengancam jiwa kita diperkenankan ngucap bohong. Tapi hatinya enggak, hatinya tetap Islam. Termasuk tadi itu harus menyelamatkan orang tadi itu. Nah, tapi kalau dia bersumpah bagaimana? Nanti jawabannya di depan. Apakah dia harus bayar kafarat juga? Tapi tetap dia tidak berdosa karena dia terpaksa harus menyelamatkan jiwa seseorang. Gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i semua kulit bangkai bisa dimanfaatkan kecuali bangkainya anjing sama bangkainya babi. Itu kulitnya tidak bisa. Selainnya bisa. Dengan syarat apa? Didibah. Dibah itu dibersihkan betul. Bahasa ulama kita yang sepuh-sepuh dulu, disamak. Disamak itu wallahu alam. Kita tanyakan pada ahli kulit itu boleh. Seluruh kulit hewan apapun boleh kecuali dua ini doang, yaitu anjing dan babi. Itu doang. Bahkan di Jogja itu Pak ada sendal dari ceker ayam itu udah mulai. Kalau masalah itu mah Indonesia jagonya itu, nggak ada yang negara paling kreatif sedunia itu Indonesia. Itu bangga jadi orang Indonesia, itu negara paling kreatif sedunia. Mobil penyok kayak apa aja balik lagi itu Indonesia. Mungkin itu cukup Bapak Ibu ya. Nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Haji Buku juga tentang, kalau mazhab Syafi'i jelas ya, kulitnya pokoknya anjing sama babi itu nomor wahid najisnya, dimanfaatkan apapun tidak boleh. Kalau selain babi dan anjing boleh dimanfaatkan ya. Gimana? Nah, sesuatu yang haram plus sesuatu yang haram juga haram untuk dikonsumsi sebagai obat, kecuali nggak ada yang lain. Jadi kalau ada obat yang halal, kita tidak boleh mengkonsumsi obat yang haram. Oke. Nah, pertanyaannya, cacing itu haram nggak Pak? Haram. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Apakah ulama kita itu Imam Syafi'i jelas. Kalau Imam Syafi'i jelas
Cacing haram, kadal haram. Imam Syafi'i jelas ya. Semua hewan yang hidup di dua alam haram, itu jelas Imam Syafi'i. Nah, kalau hewan itu haram dimakan, haram juga dijadikan obat. Boleh itu kalau darurat, nggak ada obat yang lain. Kalau ada yang lain nggak boleh dikonsumsi itu. Nah, tapi kalau kadal itu nggak dikonsumsi, dioles-olesin doang, ya boleh. Kan dulu ada kecil, waktu kecil kan kita kalau apa Pak masuk duri itu kan dikasih sembuh itu. Mungkin itu hadirin yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan setiap ada kesalahan, jadi Bapak Ibu jangan ragu kalau saya ngucap salah, dibantah. Ustaz, ini kayaknya nggak benar, nggak apa-apa. Kita saling mencari ilmu. Kadang-kadang kita itu lupa dan lain sebagainya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.